Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Haris Panggabean di acara STM Suara Tengah Malam. Ada beberapa versi dari kisah urban legend hantu Sumiati yang berasal dari Makassar. Yang pertama adalah asal usul Sumiati ini menurut buku hantu dari Suster Ngesot sampai Sundel Bolong yang disusun akun Twitter @urbanlegend disebutkan bahwa Sumiati ini adalah nama seorang perempuan desa yang coba mengadu nasib ke kota Makassar demi memperbaiki hidup keluarganya. Namun nasib nahas menimpa Sumiati yang tinggal sendiri di ibu kota tanpa kerabat. Sumiati yang berjalan sendiri di suatu malam lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Lantaran suasana yang sudah sepi, suara Sumiati meminta pertolongan lenyap di telan sunyi. Malam itu, Sumiati dilecehkan kehormatannya oleh kawanan bejat ini. Ingin menyembunyikan kejahatannya, salah satu kawanan yang disebut berprofesi sebagai supir angkutan kota atau biasa disebut PT-PT, membawa tubuh Sumiati yang sudah tak berdaya untuk dibuang ke sebuah tempat. Di perjalanan, Sumiati yang lemah tak berdaya mengetahui bahwa kawanan biadab ini sehari-hari bekerja sebagai supir PT-PT atau biasa disebut angkutan kota dan pengayuh beca. Tak tinggal diam, Sumiati coba berontak dengan sisa-sisa tenaganya. Namun, salah satu pemuda tak sengaja membunuh Sumiati. Kaget bukan main, tujuan mereka berubah, mengubur Sumiati. Setelah sampai di wilayah terpencil, kawan ini kemudian menggali kuburan dan memakamkan Sumiati di liang tersebut. Alhasil, lantaran mati penasaran, arwah Sumiati menjelma menjadi hantu dengan segala bara dendamnya. Ia kerap meneror para supir angkot dan pengayuh beca, dua profesi kawanan biadab yang merenggut nyawanya dulu. Masih ada versi lain. Sumiati disebut sebagai seorang perempuan penduduk kawasan Sinisara, Kecamatan Talong. Perempuan tersebut menjadi korban pemerkosaan, namun tidak sampai dibunuh. Namun ada rasa malu yang ia tanggung dan harus disembunyikan. Belum lagi cibiran dari keluarga dekatnya. Tak sanggup menahan rasa malu lebih lama, Sumiati kemudian memutuskan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di sebuah pohon besar sekitar kawasan benteng Fort Rotterdam. Setelah ditemukan oleh warga setempat, jasad Sumiati kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit yang terletak di Jalan Tinggi Mae. Setelah mayatnya dibersihkan, Sumiati dikuburkan di sebuah kawasan bernama Bero Angin. Bero Angin. Setelah mayatnya dibersihkan, Sumiati dikuburkan di sebuah kawasan bernama Bero Angin. Demikian buku tersebut menutup salah satu versi asal-usul hantu Sumiati. Kendati demikian, tidak ada alasan pasti kenapa Sumiati versi ini kemudian menakut-nakuti orang. Meski sudah menjadi legenda urban sejak 1980-an, hantu Sumiati sempat menghiasi pemberitaan koran-koran lokal dekade 2000-an awal. Kisah tentang Sumiati sendiri telah diangkat ke layar lebar. Legenda urban tersebut menjadi tema besar film lokal berjudul Sumiati. Film garapan Syahrir Arsyadini tersebut tayang pada tahun 2015 silam. Oke, sekian cerita dari gue, Haris Panggabean. Jangan lupa tonton cerita-cerita lainnya yang gak kalah seru dari cerita ini. Jangan lupa tonton STM Suara Tengah Malam.